Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kesempatan hari ini, saya coba memperlihatkan secara singkat untuk pengenalan dasar perakitan panel dosing atau blower untuk pengolahan. Pertama-tama kita pengenalan dasar itu untuk aksesoris keperluan bagian dalam panel. Di dalam panel itu terdapat MCCB, MCB yang berfungsi untuk memutus arus listrik secara otomatis apabila ada tekanan listrik yang di atas daripada kapasitas MCCB tersebut, melindungi rangkaian listrik ketika ada arus yang berlebihan. Di sana ada kontaktor. Kontaktor itu biasanya fungsinya untuk itu alat elektronik yang bertindak sebagai stiker atau pemutus arus dari jarak jauh. Sistemnya pada saat ada aliran listrik di dalam kumparan kontaktor itu akan menjadi magnet dan akan membuat berhubungan antara kutub A dengan B. Lanjut untuk alat-alat biasanya ada di dalam panel itu, thermal overload. Itu biasanya thermal overload ini untuk menghindari kerusakan yang fatal pada pompa pada saat ada trouble, konslet atau bagaimana melebihi batas. Jadi dia seperti MCB juga sebenarnya fungsinya untuk thermal overload ini. Cuma dia mengontrol aliran yang masuk ke pompa, bukan ke sistem lainnya, atau dia itu ke pompa biasanya. Jadi dia mengatur pada saat melebihi kapasitas pompa motor tersebut, dia jadinya trip. Biasa begitu untuk fungsi kegunaannya thermal overload ini. Lanjut ada relay. Biasanya ada orang juga memasang relay sebenarnya untuk ini, untuk pada saat alat-alat tambahan yang dicantumkan di dalam sebuah panel itu biasanya menggunakan relay, termasuk lampu biasanya, termasuk sirine itu biasanya menggunakan relay. Jadi kalau untuk relay itu kadang dalam sebuah panel itu ada relaynya, kadang ada juga tidak menggunakan relay. Lanjut biasanya itu kalau kebutuhan panel itu ya kabel otomatis. Kabel itu pasti ada dalam pembuatan panel, itu pasti ada namanya kabel. Biasanya itu fungsinya kabel ya umum orang tahu itu untuk alat untuk penghantar arus listrik dalam sebuah panel, itu fungsinya untuk kabel. Jadi masalah warna itu sebenarnya dari kita aja sebenarnya yang bagian instalaturnya menggunakan warna apa sebenarnya tidak masalah. Cuman kalau untuk warna itu biasanya kalau panel untuk warna biru biasanya itu 0, netral. Untuk RST itu tergantung dari perakit panel. Biasanya kalau panel R itu biasanya orang memasang warna kuning, S itu biasanya merah, terus T itu biasanya warna hitam. Lanjut biasanya ada timer dalam panel dosing itu biasanya dipasang timer. Biasanya timer itu untuk menyambung dan memutus pada saat dipasang sirine. Biasanya untuk panel khusus untuk pompa dosing. Beda perlakuannya pada saat menggunakan pompa Star Delta. Kalau Star Delta itu timer fungsinya untuk
mengubah dari posisi star ke posisi delta. Jadi itu fungsinya. Kalau di kita ini berbahasa di panel dosing, yaitu satu pas. Ya, kita berbahasa di satu pas, yaitu stardol. Nah, fungsinya timer itu memutus dan menyambung arus juga, cuma dia menggunakan waktu yang sudah kita tentukan. Dalam perakitan panel itu ada juga skun, biasanya kita menggunakan skun kabel, yang biasa umum orang bilang itu skun kabel atau terminal kabel. Biasanya dihubungkan dengan terminal, biasanya dikencang. Kalau di ujung kabel itu dipasangkan skun. Terasa umum teman-teman tahu. Lanjut untuk rel komponen ini, untuk biasanya tempat penyimpanan pengancing, memasang kontaktor, terus terminal timer biasanya terpasang di rel komponen ini. Terus kabel duct untuk menyembunyikan kabel, menyimpan, merapikan kabel itu biasa di kabel duct ini. Jadi di dalam kabel duct itu ada untuk kabel-kabel wiring di dalam sebuah panel itu biasanya di kabel ductnya. Untuk terminal block itu untuk sebenarnya untuk terminal kabel, tempat kabel menyambung antara kabel dari panel terus ke pompa, biasanya menggunakan terminal kabel. terminal block adalah terminal kabel. Kita lanjut ke aksesoris. Biasanya di aksesoris bagian luar panel, di situ ada biasanya voltmeter, pilot lamp sudah pasti untuk lampunya, lampu indikator, push button emergency itu kadang ada kadang tidak. Kalau push button emergency, kalau push button start stop ini pasti ada di sebuah panel, itu pasti ada. Untuk ampere meter, terus selector switch ya bermacam-macam sebenarnya teman-teman. Selector switch itu ada yang jenis auto manual. Biasanya kalau sistem auto manual itu fungsinya itu netral, maksudnya tidak ada kondisi lepas semua. Terus di posisi on, manual, maksudnya di manual. Kalau manual itu sistemnya, yang dimaksud manual itu biasanya kalau kita diposisikan manual itu pada saat kita tekan start pompanya, terus kalau kita matikan kita tekan lagi stopnya baru mati. Kalau diposisikan di auto, pada posisi selector switchnya diposisikan di auto, biasanya sistem itu pada saat ada listrik langsung otomatis pompanya start, dan pada saat tiada listrik pompanya mati. Dan pada saat kita sambungkan ke sistem level switch, ada yang disebut namanya alat level switch lagi untuk mengontrol air, itu lain lagi, maksudnya untuk sistem autonya itu terbaca dari sana. Lanjut yang selector switch voltmeter. Kalau selector switch voltmeter itu ada nanti juga saya tampilkan untuk pemaparannya. Apa sih fungsinya untuk selector switch untuk voltmeter ini? Dia mengukur tekanan listrik. Di situ ada pilihan RS, terus ST, terus TR. RS berarti voltase dari R sama S itu berapa volt? Biasanya 380 kita rata-rata. Terus ST itu berapa? 380 biasa rata-rata. Terus TR itu biasanya 380. Itu selector switch inilah, untuk selector switch voltmeter ini yang mengukur, yang pada saat kita tunjuk kemana itu yang mengukur, menggantikan menggantikan alat ukur voltmeter, atau biasanya disebut orang itu alat ukur apometer. Biasanya kalau orang-orang servis itu apometer. Begitu juga sebaliknya, ada posisi 0, terus kebalikannya ada RN yang dimaksud RN itu ada posisi RST, RN berarti listrik sama 0, R0. Terus S0, SN, S0, terus T0 ya.
Itu rata-rata biasanya tegangan di situ 220 volt untuk PLN, itu satu pas semua itu. Oke, untuk lanjut untuk selektor switch ampere meter. Biasanya teman-teman itu mungkin ada yang belum paham selektor switch ampere meter itu. Biasa mengukur untuk nilai pemakaian di dalam sebuah panel, mengukur arus listrik. Biasanya pada saat mengukur itu umpama kita mau lihat beban ini, beban R. Kita posisikan ke R, melihat berapa ampere sih penggunaan di beban R ini. Karena kita menggunakan 3 pas R, ST, kita mau lihat R berapa ampere sih bebannya di R ini. Kita posisikan selektor switch ampere meter ini ke R. Berarti posisi R berapa ampere, kita tekan ke sana. Terus kalau umpama kita mau tahu S-nya berapa ampere bebannya, kita putar ke S. Begitu juga selanjutnya di T. Oke, kita lanjut ke pemasangan skematik power induct. Biasanya orang kalau pembuatan sebuah panel itu biasanya merakit dulu kabelnya dari R, ST, dari MCCB. Contoh, umpama kabelnya ini R, S, T. Kita sudah masukkan masing-masing ke terminal-terminal. Terminal kontaktor, terminal dari kontaktor ke overload. Terus overloadnya biasanya ke terminal untuk menuju ke pompa. Kita lanjut. Biasanya untuk penggunaan sebelumnya tadi ada kontrol yang kontrolnya yang dimaksud kontrol itu yang menggerakkan kontaktor ini, yang mengontrol kontaktor. Start stopnya kontaktor itu ya rangkaian kontrol ini, jadi dia berbeda. Biasanya rangkaian kontrol itu menggunakan 220 volt. Kita ambil contoh, saya masukkan listrik dari MCCB masuk ke MCB. Nah, ini terus ini yang warna biru ini adalah 0 dari R, ST, terus S. Kita gunakan contoh yang kita gunakan untuk rakitan kontrolnya ini, kita ambil S. Bisa juga kita ambil di T, bisa juga kita ambil di S, T. R, ST ini bisa kita ambil semua untuk sebagai kontrol. Biasanya orang gunakan di R, di posisi awal. Lanjut untuk netralnya kita posisikan masuk ke overload. Lanjut ke kontaktor. Jadi untuk selanjutnya pada saat kita setelah MCB kita masukkan listrik lagi, masuk ke sistem emergency, push button yang emergency. Lanjut ke switch selector switch auto manual yang menunjukkan kita mau gunakan posisi auto kah atau manual kah. Nah, jadi kita posisikan di sini untuk pemaparannya di sini kita menggunakan manual. Jadi dia langsung masuk kabel aliran itu langsung masuk ke stop langsung nembak ke start. Langsung masuk ke kontaktor sistem. Nah, setelah kita start, kabel itu kita sambungkan masuk ke kontaktor sebelah. Pada saat kita start gitu, dia pasti posisi kontaktor posisi sudah start. Kecuali kita matikan stop lagi baru mati. Lanjut, ini posisi start. Ini maksudnya mekanikalnya untuk rangkaian kontrol sudah bisa difungsikan sebenarnya. Pada saat rangkaian ini dengan yang tadi sebelumnya, rangkaian ini dipadukan dengan rangkaian ini. Pompa itu sudah bisa start sebenarnya. Jadi untuk rangkaian kontrol itu ada, untuk lebih lengkapnya sebenarnya begini. Nah, ini kontrol lebih agak lengkap karena dia punya lampu LED. Nah, saya coba ya. Nah, ini saya masukkan, ini lebih lengkap. Masuk ke
selector switch auto manual. Nah, jadi nolnya itu sudah masuk ke lampu pilot lampnya, sudah masuk ke sana untuk netralnya. Nah, lanjut saya coba-coba untuk selector switch manual. Saya tekan manual. Nah, pada saat manual dia masuk begini, sistem perakitan kabelnya. Nah, otomatis untuk pilot lamp di layar depan panel itu biasanya yang biru hijau pasti sudah nyala dalam posisi kontaktor posisi off. Karena dia tadi manual, saya coba start. Nah, jadi pada saat kita start, kabel sudah masuk, otomatis listrik sudah masuk ke posisi NO. Jadi posisi sudah on, masuk ke lampu itu, lampu yang hijau tadi otomatis mati pada saat kita sudah tekan start, dan lampu merah nyala. Nah, berarti membuktikan bahwa panel ini sudah posisi start, berarti pompanya sudah di posisi start. Nah, andai kata terjadi overload, kita tekan, anggap aja overload, kita tekan ini, jadi overload ini. Apa yang terjadi? Terjadi aliran akan terputus semua. Sistem akan terputus. Sistem dari start itu terputus, kontaktor mati, tidak ada aliran lagi masuk ke positif kontaktor. Jadi posisi mati. Biasanya lampu indikator itu di panel itu nyala warna kuning sama warna hijau. Jadi posisi standby kembali dengan posisi overload. Nah, kita coba lagi, seumpama terjadi begini, tripnya kita buka, kita start kembali. Kita start, nah, pompa start, overload hilang. Oke, start, berarti ini posisi start kembali. Overloadnya sudah kita ini reset kembali. Lanjut yang selector switch auto manual ini kita posisi off kan. Oke, semua aliran itu baik stop apa semua alirannya itu putus. Nah, pada saat kita gunakan yang saya bilang tadi, manual terus off terus auto. Coba kita auto. Aliran kabel itu dari kemana aja? Nah, ini kita otomatis. Nah, kita otomatis alirannya begini. Posisi pompa start. Kita auto, tidak perlu tekan start lagi pada saat kita posisikan di otomatis. Oke, kita next. Nah, ini untuk instalasi voltmeter, pemasangan voltmeter. Saya start MCCB untuk perakitannya seperti ini. Ini pilot lamp untuk khusus untuk membaca RST dalam sebuah panel dosing. R merah, S kuning, terus T warna hijau untuk posisinya di sini. Lanjut yang tadi yang saya bilang pada saat teman-teman mengecek umpama voltmeter ini, voltmeter di selector switch voltmeter. Kita mau memeriksa nih RS-nya berapa sih? Kita tekan, posisikan tombol ke RS. Nah, otomatis warna merah dengan warna kuning R sama S itu alirannya masuk ke voltmeter. Dia akan menunjukkan, voltmeter menunjukkan berapa volt sih sebenarnya tegangan ada yang di dalam. Biasanya itu 380. Terus teman-teman ini mutar lagi ST. ST itu apa sih simbolnya? S sama T, berarti kuning sama hitam. Berarti kuning sama hitam ini diukur sama voltmeter. Berapa volt sih sebenarnya? Kita lanjut lagi. Kita memeriksa ini TR. Kita tekan TR. Berarti warna hitam sama warna merah. TR. TR berapa sih voltase TR? Lanjut, kita setelah itu biasanya kalau kita mutar-mutar begitu biasanya posisi 0. 0 putus. Berarti tidak ada tegangan di voltmeter. Lanjut, kita mau periksa nih untuk pasnya 220-nya RN. R sama 0. Berarti warna merah sama 0. Lanjut S0. Berarti warna kuning sama 0. Lanjut T0. Berarti warna hitam sama 0. Oke, kita lanjutkan.
posisi 0. Oke, kita next. Mudah-mudahan paham saya teman-teman. Kita next untuk instalasi ampermeter ke CT. Kita masukkan coba ya. Kita masukkan MCCB. Ini cara merakitnya. Nah, jadi dia itu untuk RST itu masuk aja di dalamnya CT maksudnya melewati CT. Nah, untuk kabelnya yang masuk di selector switch ampermeter ini, yang kabel masuknya dari CT-nya bukan dari RST-nya ini, dari CT aja. Jadi posisinya itu untuk biasanya itu CT-nya itu CT1, CT2, CT3. Untuk nolnya itu kita biasanya diparalelkan sambung semua ini yang nol ini. Ini yang warna biru ini nol. Itu nolnya masuk ke selector switch ampermeter. Nah, lanjut untuk R itu nanti di selector switch itu ada simbol R S T 0 di sana ada. Dan untuk outputnya itu ada biasanya V1, V2 kalau nggak salah. Nah, contoh umpama kita mau posisikan, kita mau tahu tegangan ini berapa pemakaian listrik sih di R ini, berapa ampere sih pemakaian di R ini, kita tekan R, kita posisikan ke R. Nah, berarti yang aliran yang dari CT tadi itu berarti R warna merah sama warna 0 yang masuk ke ampermeter. Dia mengukur nanti berapa sebenarnya pemakaian ampere, berapa ampere pemakaian di R ini. Lanjut S. Di posisi S. S di sini adalah kuning sama netral. Kuning sama netral sekian, biasanya rata-rata 220 semua. Untuk T 220 maaf, untuk berapa ampere semua di tegangan-tegangan di rangkaian-rangkaian tersebut T. Begitu juga tergantung dari penggunaan ampere, itu T hitam sama 0. Oke, kita posisikan 0. Oke, lanjut. Mudah-mudahan dipahami untuk CT-nya, perakitan CT seperti ini. Lanjut untuk skematik pemasangan alarm dan timer. Oke, saya coba masukkan listrik. Ini karena satu pas saja, untuk alarm itu sebenarnya satu pas 220 volt. Seperti ini rakitannya. Kalau mengenai rakitan sebenarnya setiap wiring itu kayaknya biasa ada yang berbeda, tapi tergantung dari fungsinya apa yang kita mau fungsikan dalam sebuah instalator panel itu seperti apa sih sebenarnya yang kita mau. Nah, ini untuk perakitan pada saat kita menggunakan alarm. Ini singkat ini tanpa menggunakan relay. Kita menggunakan timer aja di sini sebenarnya. Bisa juga kita gunakan relay. Di sini tidak menggunakan relay, kita menggunakan timer aja. Jadi posisi 0 itu dari 0 masuk ke ini. Masuk ke overload, lanjut masuk ke kontaktor. Terus langsung masuk ke lampu LED. Lampu LED masuk ke sirine, terus masuk ke timer. Nah, pada saat terjadi overload, kita jelas ya. Overload saya tekan. Ini terjadi overload. Apa yang terjadi? Pada saat overload, trip. Nah, ini yang terjadi. Timer itu menerima perintah dari aliran overload ini, yang lampu LED itu masuk ke timer. Timer ini yang mengirim signal ke sirine secara terputus-putus, maksudnya ada waktu. Biasanya kasih 1 detik atau 2 detik, nih itu ada yang biasa bunyi begitu sebenarnya di sebuah sirine. Saya rasa ini aja dulu untuk teman-teman ketahui bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di kesempatan di darat nanti, maksudnya di pelatihan nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.